Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya berdoa buat Anda semua sehat walafiat. Dan kalau Anda kebetulan memakai kendaraannya itu yang menggunakan bahan bakarnya Pertamina Dex atau Dex Lite. Kalau Pertamax Turbo nggak, saya nggak mikirin, pasti Pertamax Turbo rata-rata orang kaya. Anda masih kuat untuk menggunakan mobil, atau kalau enggak ya mulai diparkir. Saya banyak dapat telepon dari teman-teman, udah parkir dulu Mas Hersuh katanya. Parkir Mereka. sampai kapan? Iya, mereka bilang gini, back to nature. Wow, keren dong, bagus dong. Saya bilang kalau back to nature. Katanya, apa sih back to nature? Mereka pilih mau naik kereta api, yang kebetulan rumahnya dekat stasiun atau bisa akses dengan kereta api. Kalau di Jabodetabek mau menggunakan kereta api. Tapi persoalannya kemarin kereta api juga banyak yang perjalanannya kacau balau karena hujan lebat gak karuan ya Mbak Agi di Iya, sepanjang memang jalur. betul. Di beberapa wilayah di Bekasi itu sudah meluber dan kemudian di Bogor itu terjadi banjir di wilayah tertentu dan bahkan dikabarkan ada jembatan mungkin semacam jembatan di wilayah tersebut begitu ya yang kemudian ambrol. Ya, Jadi dan ini di Depok juga hujan sangat deras sekali bulan begitu petir, hujan disertai petir dengan betul petir ya. Ya. luar biasa. Nah, jadi kemarin memang banyak ke perjalanan kereta api KRL yang Mhm. terhenti perjalanannya ya karena ada yang kena banjir, ada yang listriknya mati dan sebagainya, Mbak Agi. Ya. Mudah-mudahan pagi ini semua, pagi ini kita kedepannya rekamannya ke pagi hari sih. Jadi saya nyebutnya pagi. Mudah-mudahan pagi ini Anda semua udah bisa lancar semua, yang tadinya yang udah parkir mobil masih tetap bisa menggunakan kereta api. Oke, itu eh, hanya update saja. Kita akan melanjutkan Mhm. perbincangan kita berikutnya. Seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gebeta Ya. bahagia bertemu dengan teman-teman, tapi Yes, mungkin beritanya tidak terlalu bahagia yes, seperti biasa lah. yes. Kita akan update saya kira ya, Mbak, akan selanjutan karena ini saya mengamati ya pemberitaan-pemberitaan termasuk di media sosial kasus pencemaran nama baik Pak Yusuf Kalla atau pemotongan hoax Mhm. video Pak Yusuf Kalla itu memakan eskalat ini, kita mengalami eskalasi ya kalau kita lihat ya Ya. sekarang ini ya, setelah kemarin mereka melaporkan ke Barreskrim rame-rame ada 40 ormas, gabungan ormas, tapi ini Mhm. banyak dari daerah-daerah yang bersiap-siap juga berangkat ke Jakarta gitu ya, ormas-ormas Islam yang dukung Pak Yusuf Kalla ya, karena Pak Yusuf Kalla ini kan beliau ini selain tokoh dari Indonesia Timur tapi banyak sekali atributnya. Beliau juga jelas tokoh HMI, ini kalangan Kami jelas tidak mau tinggal diam. Beliau juga ketua Dewan Masjid kan gitu ya Mbak Agi, Palang Merah Dewan Masjid gitu Indonesia, ya, Palang Merah Palang Indonesia. Merah Indonesia, Dan jangan lupa beliau ya, itu juga Nahdien, jadi betul. sesepuh di Nahdlatul Ulama juga begitu. Jadi ini Mhm. banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kalau menurut saya sih berharap nggak terjadi lah, karena dalam situasi sekarang seperti kita tadi cerita tentang ekonomi kita yang memburuk Mhm. dan sebagainya, kalau kemudian terjadi hal semacam itu kan nggak bagus. Jadi buat kita sendiri dan juga buat pemerintahan Pak Prabowo, maksud saya tentu ini jadi test case buat kepolisian. Apakah ini akan serius menangin kasus ini, karena berdasarkan pengalaman ini lagi-lagi saya baca sekali banyak sekali komentar-komentar di media sosial, mereka pesimis gitu dengan kenapa, karena mengingat kasus-kasus yang berkaitan dengan para pendukung Pak Jokowi itu banyak sekali tidak diproses, dan bahkan kalau kita ingat orang seperti siapa Mbak yang menghilang. Sylvester Matutina Iya, dan iya, Firly Bahuri, iya. Oh, orang dekat Pak Firly Jokowi juga ya. dua-duanya. Oh, gitu juga ya. Kalau oke, Pak Firly itu kasusnya menguap kelihatannya kalau di Polda Metro Jaya. Padahal Pak Karyoto waktu itu masih jadi Sudah jadi Kapolda. tersangka loh Mas Ya, Hersу. Pak Karyoto waktu itu kan dijanji bahwa itu jadi utang dia gitu. Nah, tapi oke, itu Betul. dia masih tersangka. Kalau Adi Armando juga masih tersangka ya di Polda Metro Jaya karena dibatalkan SP3-nya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau Sylvester tadi yang Anda sebut itu dia sudah terpidana tapi masih bisa diangkat jadi komisaris kan gitu kan Pak Agi. Iya kan? Iya, kurang lebih hampir sama, tapi ini lebih berat ke Sylvester ya, karena dia Ah, sudah inkrah, dia sudah yes. seharusnya menjalani masa napinya menjadi narapidana itu, Nah, begitu. tapi itu bukan polisi loh kalau udah itu kewajiban Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung ternyata juga nggak berdaya juga. Jadi kalau orang Sunda menyebutnya ini Pak Kejaksaan Agung Cicing Buai. Jadi betapa saktinya ya. Bukan Sylvester Stallone, Sylvester Matutinanya yang sakti. Ini yang sakti adalah orang di belakang dia, orang besar di belakang. Sebenarnya Pak Jokowi nggak orang besar, orang yang pengaruhnya besar di belakangnya Sylvester. Nah, kalau dalam kasus Adi Armando ini tentu saja adalah polisi.
sekali lagi ini penting untuk menjadi semacam tolok ukur bagi kita apakah polisi kita itu bisa sudah betul-betul bersikap imparsial begitu ya. Sebenarnya kita ya Mbak Agia orang yang tidak suka sebenarnya dengan laporan-laporan polisi semacam ini. Sedikit kalau kata netizen dikit-dikit lapor 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 tapi dikit. Kalau sekarang lapornya nggak dikit-dikit, yang lapor banyak sekali nih. Jadi kita tentu saja berharap nggak perlu terjadi ya masa yang berdatangan ke Jakarta untuk melaporkan itu. Karena katakan saya mungkin akan memberikan saran kalau memang tetap melaporkan bisa melaporkan ke beberapa di Polda-Polda setempat atau Polres tempat. Jadi tidak perlu adalah ya masa yang kemudian berbondong-bondong menuju Jakarta karena ini jujur situasinya sekarang sedang tidak kondusif, ekonomi sedang tidak membaik, kemudian juga situasi kan ini kalau seperti orang menyebutnya kan seperti ranting kering gitu yang gampang gampang sekali begitu ada trigger bisa terbakar. Jadi mestinya ini dua pihak yang harus punya peran. Kalangan ormas Islam juga lebih bisa menahan diri. Tetapi tentu supaya mereka bisa menahan diri, ya polisi harus proaktif untuk melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Iya ya, betul Mas Irsu. Jadi ini semua tergantung dari polisi ya, karena memang kalau saya amati pernyataan bahwa yang dari daerah gitu, ormas-ormas yang kemudian melaporkan dan juga gerakan-gerakan dari daerah itu mengatakan akan ke Jakarta begitu. Kalau seandainya pelaporan dari puluhan ormas, yaitu sekitar 40 ormas kemarin kalau dikatakan demikian itu yang di Bareskrim dan kemudian yang ada juga yang pelaporan di Polda Metro Jaya itu tidak ditanggapi oleh polisi atau tidak ditindaklanjuti. Jadi emang betul seperti kata Mas Erso ini test case betul untuk polisi untuk ya menunjukkan rasa keadilan karena memang ini kalau untuk kasus yang satu ini memang sudah terlihat betul Mas Erso dan sudah menjadi viral begitu ya. Bahkan kemarin pada saat Ade Armando itu sudah dilaporkan di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya, kemudian naiklah tagar itu tangkap Ade Armando. Dan kalau Hmm. saya perhatikan itu akun-akunnya narasinya berbeda-beda. Bukan Jadi bukan bot lah ya gitu ya atau bukan buzzernya Pak betul, Yusuf Kala gitu betul. ya. Hmm. Betul. Jadi bukan bot gitu kan masing-masing bahkan kalau saya perhatikan mereka yang menjadi apa ya semacam influencer di media sosial juga begitu mereka membuat narasi sendiri-sendiri. Hmm. Salah satunya mungkin yang saya akan perlihatkan yaitu akun dari anak Ogi ya Mas Ersu. Itu memang apa namanya? Dia membuat kompilasi lah bisa dikatakan demikian. Dia membuat kompilasi tentang perbuatan-perbuatan Ade Armando yang sudah lalu begitu. Hmm. Jadi selain pemotongan video JK yang tidak dia akui, dia katakan dia ambil dari sumber eh, Yang sesuatu tidak sumber begitu yang yang sampai tidak mau sekarang dia sebutkan tidak mau namanya. mengakui, Hmm. tidak mau menyebutkan namanya dengan alasan tertentu. Ini Pak dosen pakar komunikasi ini aneh sekali. Nah, Anak Ogi ini menyebutkan 10 kegaduhan yang pernah dilakukan Ade Armando, kader PSI yang juga komisaris BUMN. Hmm. Nah, itu tadi yang juga sekarang kalau kita buka lagi tangkap Ade Armando, tagar tersebut, maka kemudian banyak sekali protes dan mencuat bagaimana seorang Ade Armando yang menjadi tersangka begitu dan kasusnya tidak berlanjut gitu, belum berlanjut lagi diduga adalah karena dia memang pendukung keras dari Pak Jokowi begitu ya. Itu bisa diangkat menjadi komisaris BUMN dan BUMN penting pula di Indonesia begitu ya di bidang energi yaitu PLN Nusantara Power anak perusahaan dari PLN. Nah, di sini disebutkan oleh anak Ogi di situ ya dia menjadi tersangka karena cuitan Allah bukan orang Arab gitu itu tahun 2011 kalau tidak salah Mas Hersu. Dan kemudian dibuat poster di sini tersangka 2017, tersangkanya tahun 2017 setelah dia pernah diperiksa juga oleh polisi. Malah diangkat menjadi komisaris BUMN PLN pada tahun 2025. Dan kemudian yang lainnya misalnya unggahan foto ulama menggunakan atribut Natal. Jadi memang eh, Ade Armando ini kan senang sekali melakukan sesuatu yang kontroversial begitu. Kita juga saya pun tidak tahu ini apakah
dia yang membuat meme tersebut begitu, membuat meme tersebut, ataukah dia juga ambil dari pihak lain. Tapi yang jelas ini diunggahnya pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden. Yang tentu saja hal seperti ini walaupun diprotes, dilaporkan ini tidak akan berlanjut begitu ya. Yaitu ulama itu di situ unggahannya mereka memakai apa namanya, memakai gamis begitu dan kemudian memakai topi Natal. Ada juga yang meme di dalam meme itu mereka semacam memakai kalung-kalung apa dan sebagainya begitu ya. Nah, yang berikutnya yang apa, kelakuan Ade Armando yang berikutnya adalah diduga menistakan agama. Ini kemudian diunggah berita dari Detik begitu, yang judulnya adalah dianggap menista hadits. Ade Armando dilaporkan ke polisi. Yang berikutnya adalah Ade Armando menyebut azan tidak suci. Yang kemudian Ade Armando ini juga dilaporkan. Yang berikutnya Ade Armando ini pernah melaporkan Prabowo rupanya Mas Hersu. Jadi dia menganggap Prabowo menyebar hoax. Oh, Kemudian oh dia pernah juga ya? melaporkan, pernah juga rupanya. Hmm. Jadi di sini judul dari sebuah berita, judulnya adalah Anggap Prabowo sebar hoax, Ade Armando lapor ke Bareskrim Polri. Ini kejadiannya pada 23 April 2019, tentu saja itu saat lagi panas-panasnya, itu saat Pilpres itu Mas Hersu, dan dia adalah pendukung berat dari Jokowi. Kemudian yang berikutnya peneliti UI Ade Armando samakan Tarbiyah dengan PKS. Ini juga cukup ramai ketika itu. Yang berikutnya adalah dia mengunggah meme Anies berwajah Joker. Masih ingat Mas Hersu? Hmm. Kemudian Ade Armando mau dipolisikan oleh Fahira Idris. Anies gitu diberi mata berwarna biru, kemudian hidung merah, mulut begitu dengan warna merah dan melebar, persis seperti Joker yang ada di movie begitu ya. Nah, ini juga dan dikasih label gubernur jahat. Ini luar biasa, Adem. Luar biasanya luar biasa negatif gitu ya. Kita agak diprotes soalnya sama penonton off the record. Kalau luar biasa tuh positif, kalau ini hancur atau apa begitu ya. Ini sesuatu yang hancur, jangan katakan luar biasa. Ini kelakuan negatif yang luar biasa, teman-teman. Dan kemudian ada juga dugaan ujaran kebencian kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan juga kepada masyarakat Jogja. Dan ini yang protes sebetulnya bukan Sultan sendiri, tapi adalah masyarakat Jogja yang ketika itu sempat mereka bahkan berdemo ya, meminta supaya Ade Armando ke Jogja begitu mengklarifikasi apa dan sebagainya. Karena dia ketika itu sedang dibahas soal dinasti dan kemudian dia mengatakan sebetulnya dinasti yang sesungguhnya ya seperti Sultan Jogja itu begitu. Padahal kan itu riwayatnya kalau kita mau menggali sejarah, kenapa Iya, kemudian gubernur yang berikutnya dan berikutnya itu dari keluarga Sultan itu ada sejarahnya tersendiri. ya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyinggung agama Ginting. Ginting pemain bulu tangkis Mas Hersu di Twitter. Begitu. Ini beberapa judul dari media, misalnya Ade Armando singgung agama Ginting di Twitter, netizen mengatakan dia provokator. Ulah Ade Armando menyeret masalah Ginting ke soal Islam dan Kristen. Jadi dikotomikan begitu. Netizen mengatakan dosen provokator memalukan. Hmm. Selain itu juga ada lagi apa ya, Ade Armando yang ketika itu Mas Hersu mungkin masih ingat dia membicarakan soal haji dan umroh yang dia mengatakan bahwa dia menilai bahwa ibadah haji tidak wajib, boros dan memunculkan kemiskinan. Hmm. Jadi Oh iya, itu iya, oke. cukup di sini memang Hmm. antara lain narasinya hukum ibadah haji dan umroh saat ini tidak wajib, bahkan pemborosan. Demikian tulisan pengajar komunikasi Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia di bahkan ini di laman Madinah Online ketika itu. Jadi berupa tulisan Mas Hersu. Dalam tulisan bertajuk meninjau kembali hukum wajib haji saat ini, Ade Armando mengusulkan agar negara menyetop penyelenggaraan haji dan umroh sebab biaya dari ibadah ini sejatinya bisa digunakan untuk negara yang berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Mhm. Apa kabar rukun Islam ya? Jadi, jadi ini memang luar biasa. Bahkan Ah, sekarang ini juga naik lagi perdebatannya dengan mahasiswa, seorang mahasiswa begitu,
yang ketika itu Ade Armando pernah membuat tulisan tentang poligami, begitu Mas Hersu di Republika, Hmm. dan kemudian ternyata dia malah melakukan poligami itu sendiri, begitu ya. Dan ini diketahui oleh mahasiswanya. Jadi ada cuitan, mereka saling berbalas pantun. Mahasiswa UI bernama Dinar Sulistyowati malah menjawab apa status dari Ade Armando dengan mengatakan udah ada dua. Dia hanya mengatakan seperti itu. Dan kemudian Ade Armando ini marah. Dia mengatakan, kenapa Dinar kok jadi mengungkit masa lalu? Masa saya harus ungkapkan ketololan Anda ketika masih jadi mahasiswa begitu? Ada dan Dinar ini menjawab, Mas Hersu, tolol apa Ade Armando? Nilai saya A kok katanya. Oh iya, Namanya belajar ya masih tolol. Nah, Anda sudah jadi dosen makin tolol, ya Allah. bodoh, Oh iya. menyesatkan. Lagian apa salah saya? Bilang udah ada dua. Aneh loh katanya begitu. Jadi ini betul-betul kok dosen tidak terhormat sama sekali ya Jawab nggak gini kepada mahasiswa. jawab lagi nggak? Sudah sampai di situ saja Mas Irso, Oh, tapi di oke. sini memang saya mengutip dari Suara Nasional, yaitu memang di situ disebutkan Ade Armando sangat tidak konsisten. Awalnya dia mengkritik poligami, ia bahkan pernah menulis Piala Poligami di Republika pada 19 Juli 2003. Hmm. Justru Armando kemudian beristri lagi. Dalam diskusi di Mailis beberapa tahun lalu, Ade Armando mengungkapkan beberapa alasan melakukan poligami. Di sini ditulis, kita merujuk kepada suaranasional.com ya. Tapi dalam hal poligami sebenarnya saya tidak mengalami loncatan ekstrem. Kalau Anda baca tulisan saya 3 tahun yang lalu, yang sebenarnya saya tekankan adalah bahwa kalaupun Puspo melakukan poligami, ini mungkin pemilik ayam Oh, goreng ayam Wong goreng. Solo itu ya, ketika Ya. itu sempat rame, ia tidak harus mempromosikannya. Saya tetap percaya bahwa poligami tidak ideal. Saya tetap percaya bahwa dalam Islam poligami tidak dianjurkan. Saya tetap menganggap bahwa kalaulah orang bisa memilih dengan mudah, sebaiknya orang tidak berpoligami. Saya tetap menghargai istri saya, Hmm. kedua istri saya, titik. Saya tetap menganggap adalah takdir yang membuat saya pertama kali menikah. Dan sekarang saya menganggap adalah takdir pula yang menyebabkan saya menikah kembali begitu. Hmm. Eh, Ini memang betul-betul orang yang kontroversial ya, Mas Estu, kalau kita melihat seperti ini. Jadi apa ya kemudian ketika ini yang terakhir saya bacakan tadi tahun 2003, kalau sekarang sudah tahun 2026 dan tetap melakukan sesuatu yang kontroversial, sepertinya Ade Armando tidak belajar dari masa lalu kalau dalam hal ini begitu. Oke. Itu urusan dia secara personal. Saya nggak mau komentar terlalu banyak, Mbak Agi. Iya, yang terakhir terutama memang personal. Tapi kalau yang lain mungkin Hmm. urusannya adalah urusan soal pembelahan, urusan soal kebangsaan, Itu dan serius. Ya. juga untuk membela satu tokoh, dia kemudian harus mengorbankan tokoh yang lainnya. Kita bisa melihatnya demikian, Mas Hersу. Apalagi dia kemudian memang sudah keluar dari jabatannya sebagai dosen UI, sebagai ASN, dan kemudian memilih masuk ke PSI. Karena Nah, ketika itu dia nyalek ya lewat PSI, tapi memang gagal. tapi Dan kalau sesudah komisaris BUMN tuh bukannya harusnya nggak boleh ya, Mbak Agi, kalau dia apa sebagai anggota partai politik ya? sekarang apa sih yang nggak boleh terus kemudian dipatuhi, Mas Hersu? Iya, iya, Itu kan iya. memang sudah Dan ini bukan itu terjadi hanya pada Ade Armando maupun Kris Natali. bukan. Sebelumnya banyak sekali ya fungsionaris partai yang kemudian diangkat jadi komisaris dan katanya dia cuma nonaktif saja gitu. Setelah itu Betul, dia, dan ini yang terjadi pada PSI kan seperti itu. Seperti misalnya hmm, Grace Natali, dia menjadi komisaris di Mining Industry Indonesia, Mine ID. hmm, Dan kemudian kita masih melihat dia ke Pak Jokowi, dia ada di apa namanya, ada di masih terlihat ke PSI-annya. Ya maklum dia juga mantan oh ketua iya umum dong. dari PSI. Makanya sebenarnya Iya nggak kan? mungkin seperti itu gitu dan harus ada jaminan Betul. bahwa kalau orang udah ini dia nggak aktif lagi karena saya lihat itu mereka cuma nonaktif saja itu secara formalitas dan mereka Formalitas masih saja. aktif jadi mereka misalnya kalau punya jabatan mereka mundur memang dari jabatannya tapi sebenarnya realitasnya mereka masih sangat aktif di partai politik gitu dan itu artinya kegiatan partai politik dibiayai oleh uang rakyat kan itu yang terjadi jadi Betul. kita masih fair ngomongin bahwa ini bukan hanya terjadi pada kasusnya kader-kader PSI, tapi hampir semua partai politik itu seperti itu, terutama partai-partai politik yang dengan yang berada di dalam kekuasaan gitu.
Iya, Bahlil bahkan masih menjadi ketua umum Golkar. Kan Hmm. dulu Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa tidak boleh merangkap, tidak boleh merangkap. Oh, itu udah Tapi lama akhirnya itu. lolos. Udah lama lah Betul. itu. Zaman-zaman Pak Dan Jokowi udah. kemudian loss di sepanjang pemerintahannya Ya. begitu. Jadi sekarang misalnya yang melaporkan Pak JK bersama dengan ormas-ormas, berapa ormas begitu ya, yaitu Martin Sahat Sinurat, dia juga anggota atau kader dari PSI bahkan menjadi ketua ideologi ataukah ketua bidang politik begitu di PSI, dan dia tetap menjabat bahkan merangkap jabatan tidak hanya di satu BUMN, bahkan merangkap di BUMN yang lain. Jadi ini memang sesuatu yang tidak tertib ya, tidak tertib dan apa, tidak berkeadilan untuk rakyat begitu Mas Hersu. Karena seperti misalnya saya melihat di media sosial sekarang banyak sekali protes juga. Di masa kita sangat, di saat sekarang sangat kita prihatin gitu. Orang-orang yang bergaji UMR saja begitu, kalau di daerah gaji UMR sekitar 2, sekian, 2, mepet ya, bukan 2, besar begitu. Itu saja sudah dianggap tidak miskin, padahal bisa jadi anaknya ada 3, anaknya ada 4, bahkan lebih begitu. Ya. Yang kita bisa bayangkan seperti apa, tapi mereka harus membayar pajak kan tetap. Gaji UMR tetap membayar pajak. Sementara mereka yang misalnya sebagai anggota DPR, mereka yang duduk di pemerintahan dan juga yang seperti di apa BUMN dan sebagainya. Kalau kita lihat, mereka justru dibayari pajaknya itu oleh pemerintah. Jadi ada tunjangan pajak untuk gaji mereka, penerimaan yang mereka dapatkan. Mereka tidak bayar pajak, padahal gajinya atau keseluruhannya berikut tunjangan dan sebagainya bisa ratusan juta, bahkan untuk 1 tahun itu bisa miliaran. Yes, oke. Nah, jadi artinya sekarang kita tinggal nunggu follow up-nya saja ya, Mbak Agi ya, dan kita wanti-wanti pada Betul. polisi karena tapi sebenarnya secara politik kita melihat ini jadi test case, tapi saya kira sebagai Mhm. anak bangsa kita mengingatkan lah ya, kalau kan kepolisi ini bagian dari pemerintahnya Pak Prabowo juga. Situasinya buat Pak Prabowo sekarang ini sulit mati-matian. Bahlil saja misalnya kan kemarin harga Pertalite, Dexlite dan Pertamina Dex itu sudah Pertamina Turbo ya. Kalau nggak salah, Mhm. Pertamax Turbo itu sudah naik. Mhm. Dan Bahlil tuh seingat saya 2 atau 3 kali dia menyebut bahwa ini akan segera naik soal Pertamax gitu. Tapi saya menduga nih Pak Prabowo pasti tetap menahan. Kenapa? Karena dampaknya cukup serius. Dampak secara ekonomi dan politik itu serius. Kalau secara ekonomi pasti akan langsung naik karena pengguna apa macam-macam semua lah Mhm. transportasi. Karena ini penggunanya paling luas kan Pertamax ini ya Mbak ya. Betul. Ada Iya. bahkan sepeda motor aja banyak yang menggunakan Pertamax loh. Saya perhatikan. Iya. Saya Mhm. tanya kenapa sih? Katanya mesinnya lebih bagus lancar. Tapi dalam Betul. situasi begini mereka akan Mhm. turun. Jadi akan ada migrasi ke Pertamina Pertalite dan itu artinya akan memberi beban pada subsidi pemerintah kan itu satu. Mhm. Kedua tentu Mhm. dampak politik yang dihitung oleh Pak Prabowo sangat serius. Jadi jangan sampai ada jadi jangan dikasih kesempatan peluang untuk muncul kegaduhan-kegaduhan baru semacam ini. Ya caranya apa ya? Harus bertindak sesuai dengan koridor hukum itu saja gitu karena kita bolak-balik ya Mbak Agi kita sebenarnya termasuk orang Mhm. yang tidak suka dengan tindakan lapor melapor ke polisi itu gitu ya Mhm. karena itu apa ya itu menjadi membuat salah satu pembelaan membuat hidup kita jadi antar sesama kita ini kok jadi seperti itu penyelesaiannya padahal kan kalau polisi sebenarnya sudah menggunakan ada restoratif justice dan sebagainya begitu Mhm. tapi kalau untuk hal-hal yang sangat serius seperti ini karena saya sendiri dan kita tuh kita semua gitu termasuk secara organisasi kan kami juga langsung turun tangan mencoba membantu untuk menenangkan situasi ini gitu loh Mbak Agi karena ini kan pembelahan yang luar biasa besar antara umat beragama dalam kasus Pak Yusuf Kala itu. Ini serem kalau itu sampai terjadi dan itu jelas itu akan membuat pemerintah tambah berat bebannya kalau itu dibiarkan tidak tegas ditangani. Saya kira itu ya Mbak Agi ya. Untuk ini kita pindah ke topik berikutnya atau masih ada ya soal Adi Armando? Ya, itu saja. Sepertinya Oke, kita oke. simpan topik berikutnya nanti untuk next episode ya. Heeh. Tidak kalah menariknya, tapi yang jelas memang kita sedang menghadapi masa prihatin saat ini. Kalau bisa Iya. kita hemat-hematlah bahan bakar itu. Hmm. Kalau tidak penting betul, tapi susah juga kalau menghimbau seperti ini, Hmm. nanti tempat wisata jadi Iya, iya, eh, iya, tidak. betul.
Gampang. kasihan gitu Ah, ya. Jadi hmm, bingung. hmm. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah belanja. Ya kasihan nanti ibu-ibu Iya, di pasar yang iya. berjualan. Hmm, Sekarang sudah banyak sekali yang mengeluh. Tapi apa yang terjadi? Ini pemerintah memang sedang menghadapi dilema. hmm. Seperti Bahlil misalnya mengambil minyak dari Rusia itu menghadapi dilema Harganya atau mahal tuh Mbak, jelas kan? harganya mahal dan kemungkinan besar ini akan mendapatkan dampak dari negara-negara Uni Eropa karena mereka sendiri tidak menginginkan orang membeli atau negara lain membeli minyak dari Rusia karena itu akan dianggap akan memberikan money begitu ya, uang kepada Rusia yang akan digunakan untuk mengebom Ukraina. Itu yang mereka tidak mau. Itu bisa jadi berdampak terhadap produk-produk kita, bisa itu nikel, bisa itu kelapa sawit, batu bara, apalah dan sebagainya produk dari Indonesia itu bisa jadi di-ban atau mereka mengurangi impornya di sana begitu akibat dari walaupun apa konsekuensi dari yang terjadi perang Iran dengan Amerika dengan Israel ini ya mengakibatkan banyak negara susah seperti ini. Iya. Kecuali misalnya mereka yang memang sampai sekarang masih leluasa diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz. Indonesia kan tidak begitu. Ya, oke. Jadi tetap ya jaga kondisivitas supaya situasinya ini membaik. Tentu saja kita Mm-mm. kita dorong pemerintah juga menyelesaikan kita senang pemerintah terus mempertahankan Pertamax tidak naik, tapi kita tahu gitu ya sebagai sebagai Boncos wartawan yang betul Mas ya Herssu. pemerintah pasti babak Boncos. belur dalam soal ini ya. Betul. Hitungannya sekarang ini mungkin bisa sampai ada tambahan baru saya membaca cuitan dari Said Didu misalnya ini ada Mm-mm. beban sampai 500-an triliun kalau sampai kemudian tidak ini masih terus dipertahankan harga semacam ini. Sementara kita tahu pada pada kuartal bukan kuartal ya triwulan pertama saja sudah APBN kita sudah defisit 240,101 triliun. Jadi ini soal-soal yang sangat serius. Jadi hal-hal semacam ini harus kalau ada muncul itu segera diselesaikan. Oke, kita ketemu lagi di episode Mm-mm. berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Rusbuna Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.